lurus ke kiri. Sabar, Ci. Kuat, Ci. Prinsip saya satu, saya mau tetap melayani. Selama saya masih kuat, saya masih sehat, saya mampu, saya akan terus melayani. Dan selama jasa saya masih dibutuhkan sebagai relawan, saya akan terus melayani. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Percuma kita punya kemampuan, punya basic, kita tidak terapkan, tidak layani terjun ke pasien, jadi percuma. Jadi aku dengan basic, dengan kemampuan saya akan terus melayani selama jasa saya, kemampuan saya dibutuhkan. Jadi tadi ada permohonan dari lingkungan hidup untuk rencana rapid test. Semuanya. Iya, rapid test 1 bulan itu 2 bulan. Coba nanti saya akan koordinasikan. Kita susah, tapi orang lain juga susah. Rapid test tapi Kalau kita susah, kita nggak ngapa-ngapain, kasihan orang lain yang susah, terus nggak bisa dibantu. Kira-kira begitulah analoginya, Mas. Jadi kalau secara finansial susah, iya. Berkurang, iya. Nggak bisa melakukan cicilan ini itu, iya. Tetapi masih mending dibandingkan yang lebih parah yang tadi sampaikan. Lebih parah, nggak bisa bayar kontrakan segala macam, lebih banyak. Pagi. Selamat pagi sayang. Piye? Nah, Ya sehat. makan. Hah? Baru bangun. Iya. Baru bangun. Enggak, aku mandi siap-siap. Jangan lupa minum vitamin. Iya, masih kok. Nah, jangan lupa minum vitamin itu. Kalau habis makan, pokoknya minum vitamin, minum susu, itu jangan lupa. Jaga kesehatan. Hmm. Jangan lupa berdoa. Iya, Ma. Jangan lupa berdoa. Dekat Iya. diri dengan Tuhan. Iya. Mama, Ini mau dinas. iya, iki mau berangkat dinas. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin. Dah. Di situ saya dapat kabar dibutuhkan relawan medis yang notabene basicnya harus perawat yang bisa menyetir dan ditempatkan di ambulan. Nah, di situ saya terpanggil dengan pengalaman saya, dengan basic saya sebagai perawat, dan saya juga bisa menyetir. Kenapa enggak saya harus terjun di pelayanan pasien seperti ini kan? Walaupun kita tahu ini COVID, tapi kita lihat lagi kita sebagai perawat, kita sudah disumpah bahwa apapun dan kondisi apapun pasien, seperti apapun pasien itu kita harus layani. Mulai dari awal sampai akhir kita harus layani. Sebagai tenaga medis di garda terdepan, kita harus layani pasien itu sampai selesai. Proses mendaftar, ikut rekrutmen itu saya nggak bilang sama orang tua. Nah, dari situ setelah saya diterima dan diharuskan berangkat besok, saya langsung beli tiket dengan uang saya sendiri. Soalnya di relawan saya itu, di Hipgabi ini nggak ada tentang apa, kayak relawan lainnya kan biasanya kan dibantu untuk proses administrasi kalau ke Jakartanya gitu. Nah, saya enggak, no. Tapi ya udahlah, niat saya mau melayani, niat saya untuk pasien ini dan pandemi ini dapat berakhir gitu loh. Terus di situ saya mau beli tiket, setelah beli tiket saya baru bilang orang tua, "Ma, aku mau berangkat ke Jakarta." "Loh, kamu itu loh, kamu kan sekolah, no. Mama kan taunya aku sekolah." Terus, "Udah gila kan, di situ tuh corona, di situ tuh pusatnya corona, kamu mau ke sana, sarangnya corona," dia bilang. Terus itu
Mama bilang lagi sama mama, iya ma aku tahu. Nah aku kan sebagai perawat, aku kok mau bagaimanapun juga harus tetap melayani pasien. Mau bagaimanapun pasiennya, kita tuh nggak bisa pilih-pilih pasien gitu. Toh juga kita nanti saat terjun ke pasien, kita dilengkapi dengan APD dan SOP. Asalkan kita patuh pada SOP dan memakai APD dengan lengkap, kita pasti akan safety. Sebelum aku berangkat ke Jakarta pun itu udah tak pikir mateng-mateng. Ini tuh kita bukan melayani pasien yang biasa aku layanin kayak di rumah sakit yang tahu jelas, oh ini penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Ini tuh sesuatu yang kita nggak bisa lihat, nggak bisa raba, dan kasat mata lah kasarkannya. Jadi kan, wah kalau aku ketularan gimana? Kalau aku ini gimana? Atau enggak yang paling pahitnya sendiri, kalau aku pulang hanya dengan nama doang gimana? Itu sudah aku pikirkan, tapi semuanya aku pasrahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Dan kalaupun aku pulang dengan nama, tapi setidaknya di dalam hidup aku ini berguna. Jadi rumah sakit kami memang mempunyai kemampuan untuk menerima COVID ini. Kenapa? Karena ditunjang dengan bentuk bangunannya. Terus setelah itu juga kami merasa berempati kepada penderitaan orang-orang yang menderita COVID. Selain empati kami itu, jadi dari struktur sendiri akhirnya dengan bantuan dari pemerintah Kota Depok juga dibuatlah lantai 13 dan 14 dan lantai 3 tadi untuk bertekanan negatif, artinya ruangan itu adalah ruang khusus untuk penyakit infeksius. Untuk SDM pasti kami akan kekurangan, jadi disitulah kami dibantu dengan banyaknya relawan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada relawan-relawan yang betul-betul sudah membantu kami. Jadi relawan ini terdiri dari siapa saja, jadi perawat, kemudian tenaga kerja, tenaga medis yang lainnya, seperti ada analis kesehatan dan sebagainya. Jadi sampai ke tenaga administrasi juga kami terbantu seperti itu. Cukup banyak sih ya, lebih dari 100 relawan yang bekerja di tempat kami. Seperti itu, bahwa relawan yang dokter umum juga ada, jadi membantu kami. Jadi cukup banyak lah orang-orang di sini. Jadi selain dari pertama pasti berdasar based on kompetensi. Kalau kompetensinya dokter, ya kita misalnya dokter umum ya kita fungsikan sebagai dokter umum. Yang lainnya mengikuti, kalau dia kompetensinya administrasi, kita perbantukan di administrasi. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Indra, Mas Afnan, kita akan bawa ini ke RT 8 karena di sana ada warga yang terdampak secara medis ya. Kita akan drop ke ini ya Mas Indra, ke dapur umum ya. Ini saya tambahkan, dimasukin aja. Nama saya Cahyo, saya tinggal di Kampung Wadasari, Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren. Di sini saya sebagai koordinator relawan pendukung gugus tugas percepatan COVID-19. Kami dari Kampung Wadasari Pondok Betung ini dulunya memang sudah punya wadah, di mana di Kampung Wadasari ini namanya kita inisiasi dengan nama Satu Wadasari. Itu ada pemuda-pemudi di mana mereka melakukan kegiatan sosial secara rutin. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kita fokus ke kegiatan pencegahan tadinya awalnya, sebelum kita bergabung di relawan pendukung gugus tugas. Dengan adanya seperti itu, maka ada ajakan dari relawan pendukung gugus tugas untuk kami bergabung bersama mereka untuk percepatan penanganan COVID-19 ini. Oke, kita ke sana. Langsung. Kita langsung ke lokasi, sebelumnya kita cuci tangan dulu.
Lu cuci tangan dulu ya. Jadi kami relawan ini di dalam satu Wadasari itu satu RW ada 11 RT. Masing-masing di RT di 1 sampai 11 itu ada anggota kami yang akan mereport secara berkala kejadian apa yang ada di lingkungannya. Ketika nanti kami bisa atasi sendiri, kami akan atasi sendiri. Tetapi kalau kami tidak mampu mengatasi dan harus eskalasi ke atas, kami akan laporkan ke atas. Yang kita sudah 3 kali. Yang pertama itu kita memang baca atau sasar di mana yang menerima bantuan adalah warga yang memang benar-benar terdampak secara ekonomi. Karena kita belum mendapati yang ODP PDP. Nah, setelah itu lamanya waktu ada laporan dari RT lain di luar RT kami, ada yang ditetapkan statusnya oleh medis sebagai PDP. Jadi harus isolasi mandiri. Oleh karenanya kami relawan gugus tugas dan satu Wadasari ini membantu secara mandiri untuk mereka bikin dapur umum supaya bisa mensuplai selama isolasi mandiri. Itu yang kedua. Lalu yang kemarin kita berikan kepada warga yang terdampak secara ekonomi 60 pack, 60 bungkus, 60 paket. Kita baru bagikan 3 hari yang lalu. Nah, nanti mungkin kita masih punya stok, Mas. Jadi akan pelan-pelan nanti kita alirkan kepada warga baik yang terdampak secara ekonomi maupun secara medis. Sebagai relawan ini harus dengan hati-hati dalam tanda kutip untuk melakukan tugas kerelawanan, baik dalam menyampaikan bantuan dan mengedukasi warga. Karena tidak semudah yang kita bayangkan, Mas. Kita dengan konyol-konyol menyampaikan bantuan belum tentu mereka mau juga. Mereka ada yang merasa masih mampu, nggak perlu dibantu. Ada kita mendapati seperti itu juga. Saya nggak perlu dibantu, Pak, saya masih mampu. Ada yang, Pak, saya butuh bantuan. Jadi kita mesti harus pilah-pilah, harus benar-benar tepat sasaran supaya nggak mubazir bantuan ini. Tepat sasaran kita berikan memang benar-benar orang yang butuh, orang yang mau dibantu. Nama saya Surono, tinggal di Wadasari, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, di Provinsi Tangerang Selatan. Saya bergabung di relawan ini kurang lebih baru 2 bulan. Saya senang untuk jadi relawan ini supaya saudara-saudara kita biar nggak kena virus ini. Ya, kita mendistribusikan sembako, kita ngadain penyemprotan lingkungan secara swadaya gitu. Pokoknya kita buat demi lingkungan kita harus semangat, terus ikhlas. Ada yang kira-kira ada keluhan atau enggak, kalau ini cepat-cepat ditangani dan dilaporkan gitu. Kira-kira punya keluhan-keluhan yang menjerumus ke COVID ini harus cepat-cepat harus dilaporkan gitu. Kemanusiaan aja dah gitu. Walaupun orang terdampak tapi lebih parah dibanding saya masih ada gitu. Yang masih di bawah saya gitu. Selagi saya masih bisa bantu, saya bantu. Gitu. Yang saya bisa kerjakan ya saya kerjain. Gitu. Walaupun saya sendiri karena dampaknya gitu. Semenjak aja corona itu, udah saya dari start corona itu enggak keluar karena saya udah punya istri anak, jadi ada was-was juga gitu. Nah, jadi dengan nahan diri dulu lah di rumah karena virus ini kan nggak kelihatan, katanya bisa nempel di benda kan ya, jadi kita sepakat sama istri udah nggak usah keluar dulu lah, kita ya dikit-dikit jualan di rumah aja gitu. Udah nggak kerja itu kan kita ngojol itu sepi, orderan pun sepi, akhirnya kita membantu istri di rumah.
dibilang nyaman, pasti nggak nyaman. Sangat tidak nyaman. Kita aja yang nggak pakai APD, yang dalam kondisi seperti ini aja membawa ambulan yang dengan size seperti ini, dan keadaan kondisinya kan ini manual dan tidak power steering, itu aja udah berat. Apalagi pakai APD. Pakai APD itu udah pakai goggle, pakai face shield. Jarak pandang kita itu harus kita lihat benar-benar apakah, kan mesti nggak nyaman kan. Kalaupun itu kan ketutup gini kan, jadi kita kalau mau melihat harus melihat gini, spion kanan kiri kan kita harus melihat gini. Sedangkan kalau kita nggak pakai biasa aja, kita tinggal gini aja udah kelihatan. Jadi benar-benar konsentrasi lah kalau untuk pandangan. Dan kedua, nyetirnya pakai sarung tangan, double pula, jadi kurang nyaman kalau untuk pergerakan jari kan. Gimana kita harus ininya kan, nanti kadang kan ketelinsut gini kan. Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita akan ke Wisma Atlet, membawa pasien rujukan dari Rumah Sakit Husada Mangga Besar ke Wisma Atlet. Jarak tempuh dari kita dari RSUD Depok ya. Perjalanan macet ini enggak ya? Mudah-mudahan tidak macet. Apalagi ini manual kan, harus kita benar-benar kalau salah dikit kan udah jadi benar-benar kopling juga harus ditekan kuat kan kalau mau ganti gigi. Itu kadang ya sempat ketelinsut jadi harus benar konsentrasi. Terus tapi kita yakin lagi, wah kamu pasti bisa kok Ika, kamu pasti bisa, kamu ini perempuan kok. Tuhan udah ciptain kamu dengan basic perawat itu hanya untuk melayani pasien. Kalau saya kan di Loloda, Halmahera Barat itu kan dia pulau-pulau gitu kan. Jadi dari ibu kotanya sendiri Ternate, dari ke tempat saya itu jauh. Dari Ternate kita turun bandara harus menyeberang lagi ke Kabupaten Jailolo. Dari Jailolo nanti masih naik mobil lagi, dan dari Ternate ke Jailolo itu udah 1 jam lebih. Nanti dari Jailolo ke kecamatan itu masih 1 jam lebih naik mobil. Dari kecamatan ke desa masih 1 jam lebih naik perahu lagi kecil kan. Jadi oper. Tapi untuk saya sendiri awal kecilnya itu nggak pengen jadi perawat. Awal setelah lulus SMA itu baru mama bilang, saya kan ingin jadi kayak pegawai bank yang cantik, yang ini gitu. Maksudnya kan orang dandan dengan pokoknya cantik lah itu. Nah, aku tuh pengen jadi kayak gitu. Terus mama bilang, ngapain kamu kerja kalau kamu nggak bisa bermanfaat bagi orang? Kangen banget. Apalagi saya punya putri kan di rumah dan mama papa. Itu kangennya luar biasa, apalagi namanya Yura kan. Yura selalu bilang, mama, ayo kita main. Kayak kan di sana kan emang nggak ada mall kan, ada mall kan di Jawa. Iya nanti ya kalau mama udah selesai tugas, Yura nanti datang ke sini ya. Yura mau pergi ke Jawa, mau ikut mama. Bentar ya kak ya, nanti kalau mama udah selesai dinas, udah selesai tugas, nanti kakak ke sini. Kita main bareng. Sejauh ini untuk peran relawan saya pikir sangat membantu untuk di RSUI, terutama untuk tenaga yang masuk ke dalam untuk juga bantu pemeriksaan ya, relawan-relawan dari nakes. Kemudian juga saya lihat ada juga relawan dari transportasi khususnya untuk logistik dan juga mungkin ambulans juga ada kali ya. Cukup membantu saya pikir. Dan saya pikir juga menjadi esensial untuk nanti misalnya ada pelonjakan jumlah kasus untuk relawan ini. Kalau untuk jumlah pasien baik yang positif maupun pertambahan, saya pikir untuk di daerah Depok ya, dalam hal ini yang saya terima di Rumah Sakit UI, di RSUI masih
stabil ya jumlahnya, baik pasien barunya maupun pasien yang pulangnya, rujukan dari luar maupun dari sekitar Depok, saya pikir masih stabil walaupun ada pembatasan sosial ya, saya pikir masih stabil aja. Mungkin ya semacam jawaban bahwa kita masih belum kemana-mana nih, masih belum ke arah penurunan atau kenaikan yang sangat masif. Saya belum bisa melihat pola itu. Saya pikir sih akan memungkinkan saja kita hidup seperti biasa, tapi dengan penyesuaian yang ekstrim mungkin ya. Dan jangan resisten dengan itu, jangan menganggap itu perubahan yang buruk. Sebab ini taruhannya adalah kesehatan kita sendiri, yang kalau kita sudah sakit, kita mau ngapa-ngapain aja juga sulit. Bahkan untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga. Jadi emang harus ada pengorbanan, yang tidak hanya ini perannya pemerintah aja atau tenaga kesehatan aja. Masyarakat juga perlu ada partisipasi yang sifatnya berkorban, yang saya pikir tidak seberapa dibanding kehilangan nyawa. Itu tadi, perilaku hidup bersih dan sehat dan juga social distancing. Untuk yang masyarakat yang di luar, maksud saya adalah tolong jaga jarak karena ini memang saya tidak tahu kapan akan berakhir badai COVID ini. Jadi kita harus bersama-sama dalam artian jagalah diri sendiri dan lakukanlah apa yang diminta oleh pemerintah. Karena kalau misalnya makin banyak pasiennya, sebetulnya yang paling berdampak terbesar adalah kita sebagai tenaga kesehatan. Dari situasi seperti ini, kita bisa menjaga jarak, menggunakan masker, dan kemudian rajin mencuci tangan, maka kita memiliki kendali untuk berusaha menghindar dari kerumunan orang yang cukup banyak. Optimis, pasti harus optimis. Dengan kemampuan kita, dengan yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan. Jadi tolonglah untuk kesadaran masyarakat sendiri, kalau mereka juga tidak berpartisipasi pada kita, tidak bahu-membahu untuk mengatasi pandemi ini nggak bakal berakhir gitu.